Selamat sore kawan-kawan dimanapun Anda berada sekarang. Saya sudah lama tidak mengambil video menjelaskan tentang kepantekosan. Kali ini saya mungkin gara-gara kopi dari ada teman lah, gak usah disebutin namanya, nanti batal perjanjian. Kali ini saya akan membicarakan fenomena yang selalu disebut dengan oneness Pantekosta, atau ada juga yang menyebutnya dengan Jesus only, atau yang untuk Indonesia kan sekarang lah, tahun 2020 itu ada yang dibawakan oleh Joshua Tewu. Sudah butar karena dapat marga dari istrinya kan Rumah Bea, seorang pendeta di gereja Bethel Indonesia. Hari ini istrinya beliau masih dengan anak-anaknya masih tetap di gereja Bethel. Jadi menarik fenomena itu, seorang suami karena ajaran dari Tuhan lalu tetap berpindah pengajaran, tetapi istri dan anak-anaknya masih tetap di gereja Bethel Indonesia. Itu menarik. Jadi saya tentu tidak membicarakan hal itu. Yang justru ingin saya bicarakan adalah ada banyak tudingan dari orang-orang luar lah yang mengatakan bahwa GPDI itu adalah satu denominasi gereja yang teologinya itu adalah teologinya oneness Pentecostalism atau Jesus only. Karena memang ada saya kasih contoh ya, di anggaran dasar rumah tangga di GPD ini yang butir kedua ada bunyinya seperti ini, kalimatnya seperti ini. Saya tidak menggunakan istilah formula atau rumusan karena anggaran dasar memang tidak menggunakan terminologi itu. Ya, di sini kan dijelaskan kami percaya Allah yang Maha Esa kekal dalam wujud Trinitas. Jadi memang gereja ini secara tegas menuliskan kata Trinitas di dalam pengakuan. Jadi ini anggaran dasar rumah tangga di bab 2 pasal 5 GPDI berdasarkan firman Allah, yaitu Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terus nanti di bab 3 pengakuan iman. Jadi ada pengakuan iman yang tertulis di bab 3 pasal 6. Ada 17 butir pengakuan iman GPDI. Dan di butir kedua itu menjelaskan tentang bagaimana pengakuan imannya, kalimatnya. Saya menggunakan istilah kalimat, saya tidak menggunakan istilah formula. Karena istilah-istilah itu punya konotasi-konotasi tersendiri loh ya. Ketika nanti dibilang formula, karena itu otaknya kita otomatis disambungkan dengan peristiwa-peristiwa historis yang tak ada sangkut pautnya dengan GPDI. Lalu bang apa dong? Tidak ada tulisannya di sini. Ya, kita berbicara nomenklatur yang resmi. Formula itu kan bahasa-bahasa orang lain yang dalam percakapan kita sehari-hari nanti diikuti oleh orang Pantekosta sendiri juga. Sebetulnya tidak ada kata itu di sini, ya kan? Terus nanti misalnya kalau misalnya baptisan air juga tidak ada kata di butir 6. Dia berbicara begini, kami percaya baptisan air yaitu diselamkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, wajib dilakukan bagi mereka yang diselamatkan, yaitu percaya, bertobat, lahir baru untuk menggenapkan firman Allah. Tidak ada rumusan atau tulisan yang mengatakan formula. Itu harus clear dulu ya. Karena nanti kata formula itu berkelindan dengan ajaran-ajaran dari kelompok lain yang nanti itu dipakai untuk mengukur kita kami di GPD atau kita di GPD. Teman-teman, saya juga harus jujur untuk mengatakan bahwa di kelompok GPDI sendiri juga banyak yang tidak paham, atau ada paham tapi tidak silent saja mungkin yang
memilih sikap seperti itu daripada gonjang-ganjing dan lain-lain. Nah, jadi jelas sekali kok yang menjadi persoalan memang kata yaitu. Yaitu ini kan nanti kaitannya panjang. Ada teman-teman di Facebook bilang, "Bang, gerejamu itu GPD itu sabelianisme." Aku justru bilang nyebelianisme. Gitu untuk apa ya, mengecoh nalarnya orang bahwa tidak bisa ya penjelasan soal sebelianisme terus modalisme yang ada di situ itu kan abad kedua itu pengajaran yang apa namanya seorang Afrika Utara yang nanti menjadi teolog di zaman kerajaan Romawi itu. Abad kedua kan. Abad ketiga Masehi, jadi sekitar tahun 300-an sekian. Jauh sekali dengan GPD yang baru kemarin sore, dalam artian jika dibandingkan itu kan 1921. Itu datang ke Indonesia ya. Agak mundur sedikit yang nanti di Bethel Temple Seattle, Washington, Amerika itu 1914 mulai apa namanya cikal bakal dari organisasi ini. Jauh iya kan. Jadi mau dirumuskan, mau diukurkan kan tidak bisa. Contoh ya, kata Tete Manis itu di Indonesia bagian timur kan Tuhan Yesus. Kalau di Medan Tete itu gimana? Payudara kan. Jelek sekali itu. Jadi kata itu mau diukurkan kan nggak bisa. Makanya hati-hati dengan studi kata. Belajar doktrin yang paling betul, pendekatannya loh ya, bukan memaknainya. Pendekatannya adalah konteks sosialnya ada di situ. Nah, konteks historisnya ada di situ. Di Pantekosta itu jadikan sejak sesudah Azusa Street meledak, blessing di situ itu mengglobal 1906 setelah dimulai dari 1901 1 Januari di masanya Farham Texas kan, Kansas, terus nanti 1906 di Los Angeles ya, di Hollywood sana, nggak jauh-jauh dari situ. 1906 kan pekerjaan Tuhan yang di situ itu diakhiri oleh perebutan kekuasaan kelompok-kelompok hitam Pentakosta dan kelompok-kelompok putih gitu kan. Ribut siapa yang paling pas untuk menjadi representasi dari gerakan ini. Parham yang merasa orang kulit putih pemimpin gerakan pertama, yang memang mendidik Seymour secara tidak langsung, karena juga tidak bisa dibilang dia didikan langsung. Orang Seymour belajar di kelasnya Parham, dia juga nggak cuma ngintip, nggak bisa masuk karena kulit putih dan kulit hitam waktu itu. Undang-undang segregasi di Amerika itu masih ada, walaupun perbudakan itu kan sudah diabolis jauh sebelumnya. Tapi undang-undang segregasi itu, pembedaan warna kulit, masih berlaku. Nah, William Seymour itu kan anak didik yang ngintip-ngintip lah kayak gitu itu. Ya, jadi tapi orang ini akhirnya memang dipakai Tuhan, entah kenapa lah Tuhan memakai. Itu urusannya dialah kan. Nah, 1906 Seymour memimpin pergerakan oleh karena kuasa ketuangan Roh Kudus, itu bahasa di kelompok-kelompok Pentakosta biasanya. Sampai 1909 sebenarnya gerakan itu 3 tahun setiap malam, mulai dari jam 8, jam 7 sampai kadang-kadang bisa sampai jam 2 pagi itu di jalanan. Di situ pekerjaan Roh begitu hebat. Nah, Parham datang di situ, tapi juga kan tidak ada kontestasi kekuasaan lah pada waktu itu. Maka semua asetnya nanti diambil, majalahnya juga dibreteli, terus dan segala macam. Pentakosta itu menyebar kemana-mana sudah memang. Nah, GPDI itu kan tokohnya itu masih tukang ledeng kok. Offler itu masih tukang ledeng di Kanada waktu itu, terus pindah ke Chicago, bukan ke Chicago, ke mana ini, ke Seattle. Belum ke Seattle-nya sebetulnya, ke Spokane di Seattle juga wilayah. Nanti baru 1914 dia mulai
membentuk sidang dan lain-lain. Walaupun sidang itu pun di situ sidang yang sudah terjadi, dia diminta itu. Jadi beliau pun belum dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tanda-tanda berbahasa lidah, berbahasa asing, berbahasa roh yang biasa diyakini oleh orang GPDI ya. Belum. Ada waktu beberapa lama di buku yang saya tulis itu baru sekitar 2-3 tahun kemudian baru dipenuhi oleh Roh Kudus. Memang ya itu dia kenyataannya begitu. Jadi Ofler itu dibaptis. Nah, ini yang menarik sebetulnya, dibaptis oleh kelompok yang memang nanti menjadi tokoh di Oneness itu. Glenn namanya. Nama lengkapnya aku lupa juga ya. Sudah saya tulis tapi saya lupa nama lengkapnya. Glenn itu adalah orang yang membaptiskan Ofler itu ya. Jangan heran. Tokoh-tokoh Pentakosta pada zaman dulu itu saling membaptiskan orang biasa saja, tidak ada masalah. Itu jadi temannya membaptis temannya kayak begitu, karena memang kelompok ini adalah kelompok fellowship yang semangatnya dari bawah, bukan hierarkial, bukan struktural. Mereka saling membaptis antara temannya. Nah, bukan berarti lantas itu menjadi mewarisi doktrin-doktrin tersendiri yang sudah nggak bisa dibaca seperti itu. Ya, jadi kata yaitu di dalam mana tadi itu? Ya, keesaan namanya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, memang secara tertulis di sini seolah-olah ndak ada masalah loh ya, ndak ada masalah. Yang menjadi masalah memang di buku-buku yang ditulis oleh pionir-pionir Pentakosta generasi yang sudah jauh dari orang-orang tokoh pertama Pentakosta di Indonesia itu. Di situ persoalan. Jadi mereka menjabarkan berdasarkan pemahaman-pemahaman yang memang beredar pada waktu itu ya. Jangan lupa UPC, nanti baca bukunya Van den End itu yang chapter soal kepantekostaan itu ditulis kok jelas di situ. UPC itu yang menjadi kelompok Oneness Pentekostalism di dunia sekarang, organisasi terbesarnya, pernah datang ke Semarang itu, yang nantinya akhirnya tahun 35 sekian itu semoga saya tidak salah, tapi dugaan saya benar itu, bahwa itu yang nanti menjadi GPSDI sekarang, karena ada Serikat Pentakosta di Indonesia, GSPDI, Gereja Serikat Pentakosta di Indonesia, atau Pentakosta di Indonesia, tapi yang jelas GSPDI. Kelompok inilah yang nanti mewarisi ketika semuanya dalam satu United Pentecostal itu nanti di akhirnya kan menjadi gereja sendiri. Itu persoalan dana misi, bukan pengajaran. Persoalan penggunaan dana misi. Percayalah, di buku yang sudah saya tulis, saya singgung, dan di buku yang sedang saya tulis juga saya membongkar itu lebih detail ya. Jadi ini persoalan dana misi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi harus dipahami juga. Tidak bisa semudah itu mengadili kelompok-kelompok manapun, karena pada waktu itu situasi akuntansi, cash flow dan segala macam kan tidak semudah sekarang. Belum lagi keterbatasan komunikasi, jarak pulau, jarak negara dan yang lain-lain. Walaupun kita tidak bisa bersembunyi di balik itu, yang jelas memang pertanggungjawaban dana misi yang tidak bisa secara transparan, lalu ada dianggap otoritarianisme dan yang lain-lain. Nah, jadi yang ribut itu adalah penjelasan dari tokoh-tokoh yang semakin jauh tulisan-tulisannya, apalagi kami di GPDI nanti ditulis oleh orang-orang yang, maaf, kita harus jujur bersejarah. Sekali lagi teman-teman di GPD dimanapun Anda berada, dari keluarga pionir manapun Anda, siapapun dosenmu yang begitu Anda kagumi pada waktu itu, sekarang kita harus mengoreksi ulang
bukan dalam arti mengganti, bukan dalam arti menghancurkan, bukan dalam arti meniadakan, no, merekonstruk untuk tahu mana sih yang benar gitu ya. Tokoh-tokoh itu dulu menulis berdasarkan keterbatasan literatur. Itu loh. Dominasi UPC pada waktu itu begitu hebat di seluruh dunia. Lalu nanti apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, lalu itu seolah-olah menjadi termaktub di dalam penjelasan mereka, yang lihat saja buku-buku itu, catatan kakinya kan tidak ada, daftar pustakanya tidak ada. Jadi hanya ditulis berdasarkan apa yang dia dengar, dia dengarnya pun sudah jauh. Itu loh. Jadi bisa dipastikan GPD bukan oneness karena tokohnya itu adalah pada waktu itu W. Offler diundang di pertemuan Arkansas di Missouri itu. Kelompok hitam sama kelompok putih kan ribut soal jabatan-jabatan di keorganisasian itu. Siapa yang paling pas? Itu apakah orang hitam atau orang putih? Ini Amerika loh pada saat itu udah ribut mereka soal itu. Lalu karena Offler itu dibaptis oleh Glenn, lalu dia diundang juga di situ. Nah, Edrus N. Bell pada waktu itu adalah chairman-nya Assemblies of God, belum gereja loh ya, belum gereja GCA, enggak bisa ya. GCA masuk di Indonesia itu kan 1935, itu pun yang dari tokohnya itu kan dari Bethel Temple juga didirikan di Ambon itu. Satu lagi didirikan di Medan pada waktu itu oleh orang-orang anak didiknya Bethel Temple yang juga menjadi pewaris seluruh kekayaan ajaran, kekayaan aset dan segala macamnya GPDI sekarang. Karena ada SK dari Kementerian Kementerian Agama, Bimas Kristen. Saya di buku yang sedang dikerjakan itu, nantilah nggak usah disebut-sebut dulu ya, sudah saya tunjukkan tampilkan dokumennya di situ. Jadi memang GPD mewarisi secara hukum, itu ada hukumnya, landasan hukumnya. Nah, lalu Offler diundang, mereka ribut, ngomongnya itu ribut berbahasa roh itu ya. Jadi debatnya dalam bahasa roh itu pekerjaan Tuhan di situ kayak begitu itu. Jadi kalau gereja tertentu cium-cium sepatu dan yang lain-lain suruh berbahasa roh, belajar. Aduh, itu kan arti build up, fabrikatif sifatnya itu. Ini ribut soal bagaimana ini pertempuran antara kelompok-kelompok hitam dan kelompok-kelompok putih itu. Lalu Offler datang, diundang di situ sebagai lihat, karena dia diundang karena tokoh independen ya. Itu Offler sudah memulai pelayanan broadcaster radionya, pendirian gereja di Northern Amerika, West Amerika, pantai barat Amerika sudah di Chicago itu sudah. Bukan Chicago, salah dulu. Seattle itu ya. Sudah memulai itu. Lalu dia diundang di situ. Ya ribut berbahasa roh dengan J.F. Flower juga kan. Lalu sama kelompok-kelompok yang mengikuti ajaran Noah. McAllister kan penggagasnya itu. Di buku tadi malam kami ikut, saya di VIP kata mereka itu di kelompok Reformer, lalu membahas soal oneness. Nanti pembicara utamanya itu Pak Deki yang Estete Hupretes Batam, yang banyak YouTube-nya di Verbum Veritas itu. Saya diajak untuk memberikan apalah tanggapan saya, menjelaskan. Lalu saya share buku dari David Butler. David Butler itu menjadikan gereja Pantekosta, maksudnya GPD itu salah satu jaringan dari UPC, dari Oneness Pantekosta. Tulisan itu salah nggak? Menurut saya benar, dalam artian ketika ada kelompok UPC yang bergabung bersama-sama dengan Pantekosta. Itu ya clear dulu di situ. Jadi teman-teman yang membaca buku yang saya share kemarin itu, karena memang UPC itu datang tahun 35 ke Semarang dulu pada waktu itu.
ya. Lalu bergabung dengan kelompok-kelompok yang merasa satu arah pergerakan misi itu yang menjadi GPDI sekarang, ya. Nanti ributnya itu kan nanti persoalan algamasi ke kelompok UPC yang di sana, yang di Amerika. Lagi-lagi itu masalah hepeng, masalah uang sebetulnya, masalah pertanggungjawaban dan lain-lain. Nah, lalu Offler, ya, kalau kelompok oneness itu kan dia tidak lagi mengerti secara betul, mengerti secara akademik pengajaran Trinitas bapak-bapak gereja yang abad ketiga, abad keempat dan segala macamnya itu, pengakuan-pengakuan. Bukan itu fokusnya memang, karena kelompok-kelompok ini justru menentang hierarkisme, strukturalisme di dalam gereja. Maka ajaran mereka ajaran apostolik. Lihat perjanjian baru, Kisah Rasul, dan nanti surat-surat Paulus, orang dibaptiskan di dalam nama Yesus. Kan begitu. Kisah para Rasul memang masanya seperti itu. Lalu kelompok oneness merasa baptisan yang betul itu di dalam nama Yesus aja deh. Nggak usah di dalam nama Bapa, Anak, atau Putra, laki-laki yang kayak begitu. Nggak usah. Kita kan mau menentang itu, kenapa kita memakai itu lagi, kan gitu perdebatannya itu. Nah, lalu kelompok ini kan ribut. Sebetulnya ributnya itu bukan soal ajaran. Itu soal, lagi-lagi aku bilang, saya sudah meneliti disertasi yang tahun 89 yang menuliskan soal itu. Mundur lagi nanti tahun 76 dan yang lain-lain. Itu data bukan dari Belanda, itu data dari Inggris, justru dari Universitas Birmingham itu yang menjelaskan soal itu. Memang penggunaan dana misi dan yang lain-lain, ya, tentu ada race, diskriminasi masyarakat yang memang memenangkan posisi kulit putih itu. Lalu ini kan teman-teman perkumpulan mereka juga, ya. Jadi camp-camp di Arkansas, Missouri itu kan orang-orang itu juga. Orang-orang, ada 300-an lebih pendeta-pendeta yang masuk di kelompok Pentakostalisme global itu mengadakan camp setiap tahun, annual itu. Nah, saya pikir ini tindakan yang wise. Lu kalian kan sama-sama saja toh. Ya sudah, kenapa kita tidak gabungkan aja dah? Ya, kamu kelompok Trinitarian, kamu kelompok oneness, kan sama aja toh. Kan toh kita dari kelompok yang sama. Jangan gara-gara hepeng-hepeng duit-duit tadi itu kita kan ribut soal pengajaran. Kan itu mau dibilang, sudah kita gabungin aja, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya perhatikan baik-baik, konteks historis, konteks sosialnya itu tidak sedang menjelaskan, ya, tidak sedang menjelaskan teologi name theology, proper name dan segala macam yang diketahui oleh orang-orang GPD sekarang yang sedang kuliah S2, S3. Lalu kan telinganya mulai terasa, lu ada istilah begini. Dia tidak tahu sejarahnya. Lalu semua sejarah tadi itu dipakai untuk mengulik-ulik dirinya sendiri tanpa tahu konteks di belakangnya. Itu. Contoh, ya, pengakuan iman rasuli itu muncul. Itu sama sekali tidak terlalu banyak soal persoalan biblikanya, soal biblis. Nanti teman-teman yang jago di biblika nanti marah dengan saya. Bukan, confession itu kan lebih pada sifat confession, pengikatan, pengakuan yang ingin mengikat di situ, ya. Kan tidak bisa, Bang, tentu itu datang dari kajian-kajian, yes, tapi itu muncul karena ada enemy, ya kan. Gereja Timur kan dianggap Arianisme, Gnostik dan yang lain-lain lah, dari kelompok-kelompok Ortodoks Timur itu dianggap menyimpang, yang nanti pengaruh-pengaruh teologi hitam dari Afrika itu. Lalu didirikan pengakuan-pengakuan bermacam-macam loh pengakuan. Ada pengakuan Westminster, ada Augsburg, macam-macam pengakuan itu, ya. Rumusan-rumusan saja yang menjadi doktrin pengikat bersama, karena ada musuh. Dalam artian musuh dalam teritorial saja. Jadi ada gereja barat dan gereja timur, itu kan masalah kawasan teritorial sebetulnya. Tapi ngomong-ngomong gini kan
rasanya gereja ternyata jelek banget. Ya namanya organisasi ya seperti itulah. Ketika gereja dalam bentuk organisasi, sudah itu ada 50% dia persoalan politik. Mau apa? That's it. Bukan hanya Kristen, bukan hanya agama lain juga sama. Ya, kita cuman karena tidak membuka kajian kepada kelompok-kelompok Myanmar misalnya, Kamboja misalnya, India dengan Hindu di India dengan Islam di India, Pakistan, ini kan nanti jadi dianggap kita menuduh kelompok-kelompok lain. Nah, jadi teman-teman harus paham, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada hubungannya dengan modalisme itu. Ya. Karena kelompok ini ingin membaptiskan orang seperti rasul-rasul. Sudah kamu dibaptiskan secara selam di dalam nama Tuhan Yesus, karena itu adalah yang dikerjakan oleh murid-murid pada waktu itu di zaman Alkitab. Udah kita baptis begitu itu. Nah, sebelum-sebelumnya kan mana baptisan di zaman Protestan emang ada diselam-selamin? Kan tidak. Kelompok itu justru karena Eropa penuh salju, orang dicemplungin bukan dalam nama Yesus, jadi lahir baru, mati langsung, ya kan? Maka kelompok itu tidak lagi selam-selaman lah dia kan, udah percik-percik aja sama lah, itu yang penting substansinya. Gereja Bala Keselamatan dari Inggris udah pakai bendera aja lah, yang penting kan upacara bahwa you masuk kepada kelompok Kristen, hidupmu hidup baru, sudah baptisin dengan pakai bendera kayak gitu deh. It's totally fine dalam artian memproklamirkan ritusnya, upacaranya dengan dipercik, upacaranya dengan diselamin. Orang Asia kan bisa diselamin setiap hari, boleh, karena di sini nggak ada salju, bro. Itu di Eropa, aduh, apalagi nanti Eropa Timur, bagaimana? Nah, kelompok itu sudah tidak melakukan. Nah, karena misionaris dari persebaran Asusastri tadi, nanti mereka kan banyak dikirim ke Amerika Selatan, ke Afrika, ke Asia yang iklimnya tak sama dengan Eropa, tak sama dengan Amerika. Nah, di sini kita telanjang dada sampai jam 9 malam, fine, nggak ada masalah. Coba kau di sana telanjang dada, kau di di Rusia sana beku. Aduh, si Kunjung juga langsung beku dia. Jadi udah baptis kayak gitu. Nah, karena kelompok itu mengajarkan seperti itu, lalu sesudah 1901, 1906, nggak bisa, aturan gereja itu salah. Kelompok-kelompok ini pun mengatakan demikian karena mereka ingin membuat gerakan yang baru. Bagaimana cara membuat gerakan yang baru? Hancurkan gerakan yang lama, hajar doktrinnya, tuding pemimpinnya sesat, tuding Tuhannya sesat. Semudah itu kok. Emang orang-orang itu dipakai Tuhan, yes, tetapi mereka juga menggunakan narasi-narasi politik untuk pembeda itu. Ayat-ayatnya bisa dicari, sangat bisa. Nah, jadi yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu, maaf teman-teman, ketika doktrin itu dibuat, ya nanti kita GPD itu dapatnya dari mana? Belum sampai di situ. Karena ini kan sebetulnya yang sudah ada di seluruh kelompok-kelompok ini pada awalnya. Ya, saya sedang menulis sebetulnya ini sumber-sumber bacaannya orang Pinkster, tokoh-tokoh Pentakosta di zaman 1921 sampai nanti menjadi 1932, 35. Dari mana mereka sumber-sumber bacanya? Di buku yang jilid 2 sudah saya tulis itu. Nah, saya tidak menyebutkan di sini, biar surprise dong. Jadi tak ada sama sekali soal kajian-kajian biblisnya. Ini pure murni karena persoalan-persoalan di gereja barat, gereja datangnya dari Inggris, datangnya dari Jerman, datangnya dari Belanda, lalu nanti masuk ke Amerika itu membawa ajaran-ajaran strukturalis itu ya, Protestan, yang kelompok-kelompok mainstream itu. Yang mengajarkan Roh Kudus tapi tidak melaksanakan, dalam artian tidak menekankan. Misalnya ada kan ajaran Roh Kudus di semua gereja ada, tapi praktek manifestasi Roh Kudus kan tidak semua melaksanakannya. Nah, kelompok-kelompok ini sesat gereja itu.
Bukan karena sesat, itu gereja kok, masa dibilang sesat. Kecuali dibilang yang aneh-aneh misalnya, oke, fine, tapi mereka masih pakai Alkitab. Tapi Alkitabnya tidak dipakai seluruhnya, itu pilihan-pilihan berorganisasi dalam bergereja. Nah, jadi persoalannya adalah, ya, ketika ributnya jangan lupa ya, perdebatan gereja-gereja yang dulu sama-sama ditokohi oleh kelompok Pinkster kan pecah segala macam, membuat masing-masing. Lalu semua orang ingin menjelaskan posisi masing-masing itu kayak apa sih? Iya kan? Udah lagi perang dunia pertama, perang dunia kedua, udah lagi ada Jepang dan segala macam, sekutu masuk lagi dengan Inggris, persoalan Papua lagi. Bagaimana mereka? Aduh, makanya sudah kita doa sajalah. Ya kan, doa lalu dapat pengilhaman masing-masing, baru dirumus-rumuskan sesuai dengan pemahaman yang terbatas. Tapi kan kalau merujuk mundur ke atasnya, bagaimana tadi William Henry Ofler menjadi penengah di kelompok yang ribut itu, kan jelas nggak ada dalam maksud, dalam niat untuk mengatakan kajian-kajian biblisnya, karena memang ada dua kelompok yang bersoal-soal uang, soal kekuasaan, soal teritorial misi. Aduh, teman-teman, membaca sejarah gereja nggak bisa hanya data gereja. Ini data bagaimana bangsa Amerika itu dibangun. Ya, Amerika bagian Amerika bagian barat, pantai barat dengan pantai utara. Amerika bagian tanah pertanian dan segala macamnya. Amerika yang masih banyak budaknya ikut menentukan bagaimana mereka mengelola gereja pada waktu itu, bagaimana mengelola uang, bagaimana menempatkan orang di dalam gereja. Karena kan memang situasi yang sedang berlaku, ada undang-undang diskriminatif. Coba bayangkan negara sedang melegalisasi perbedaan-perbedaan warna kulit. Lalu orang Pantekosta bilang, ayo ikut dengan kami. Loh, nggak bisa, aturan negara memang kayak gitu pada waktu itu. Nah, ke situ juga harus dilihat. Nah, nanti mempengaruhi bagaimana mereka mengajar kelompoknya. Itu. Jadi ada peristiwa historis. Nanti kajian-kajian biblisnya itu, keterangan-keterangan yang ditulis oleh tokoh-tokoh GPDI itu karena mereka itu tadi itu terpengaruh dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berputar di pada masanya yang tidak ada literatur yang mudah. Contoh ya, di buku yang David Butler halaman 81 dari sejarah kekristenan, nanti penulisnya itu adalah orang-orang Oneness sendiri yang sudah sebutkan tadi David Butler itu. Justru McAllister di pertemuan Arroyo Seco itu akhirnya dia menjadi tokoh gereja GSJA di Kanada. Orang yang mengatakan ajaran Oneness pertama kali kan di camp pagi-pagi dia lari-lari dalam sambil berbahasa roh. Saya sudah tahu sekarang formula baptisan itu bahasanya dia. Kayak begini karena dia membaca kisah para rasul. Kan lucu. Seolah-olah nggak ngerti kisah para rasul kayak gimana ditulisnya. Karena sudah ada ributnya itu. Lalu kelompok-kelompok ini karena percaya kepada hal-hal yang roh, orang itu menandaskan ajarannya itu kepada roh. Biar itu datangnya dari Roh Kudus. Politisasi kan itu. Makanya nanti McAllister yang menemukan, dianggap menjadi bapak penemu dari Oneness itu, akhirnya dia kembali bertobat. Baca di halaman 81 yang buku yang sejarah Kristen yang ditulis oleh tokoh Oneness malah itu. Dituliskan di situ siapa yang stay, siapa yang berpindah. Ada tulisan-tulisannya itu. Iya kan? Jadi McAllister itu yang justru akhirnya beralih ulang kembali kepada kelompok Trinitas gitu. Jadi saya ingin menjelaskan ukuran-ukuran, misalnya ada modalism, ada Oneness dan segala macam. Silahkan teman-teman mengkaji, mengobrak-abrik semuanya. Tapi tidak boleh itu diukurkan kalimat-kalimat yang ada di situ untuk mengukur gereja-gereja lain. Karena pengakuan iman itu ya bagaimana itu dibangun pada waktu itu, lebih pada persoalan-persoalan konteks.
sebenarnya lebih pada persoalan-persoalan historis yang sedang terjadi di situ. Nanti generasi-generasi berikutnya membuat penjelasan-penjelasan yang semakin ngawur. Bang, berarti tokoh-tokoh gereja itu ngawur dong. Ngawur dalam artian pendekatan-pendekatan akademik yang bisa dipahami. Itu maksud saya. Karena tidak ada sumber-sumber ya yang bisa dirujuk. Radio, aduh jangankan radio, makan kasbis kalau sudah bisa, sudah dipuji Tuhan, belum. Nah, jadi teman-teman harus paham sampai di sini. Semoga penjelasan ini membantu untuk mengenali apa sih modalisme, apa sih oneness, apa sih segala macamnya lah. Tetapi ingat, itu semua tidak boleh menjadi bahasa yang mekanik diukurkan kepada gereja lain. Kalau you tidak tahu, ya kan? Kalau you tidak tahu, nggak bisa. Teman-teman GPD pun jangan hanya bang ini kan tertulis, ini ada. Saya sudah bilang tadi, David Butler masih menulis GPD itu adalah kelompok oneness karena datanya itu data tahun 35 ketika oneness itu masuk di Indonesia itu. Padahal tahun 1915 tokohnya tidak mengatakan seperti itu. Jadi kan ada peristiwa yang terputus, tapi karena tulisannya seperti itu lalu dirujuk ke situ. Ya, you yang tidak paham rujukan-rujukan state sejarah gereja tadi itu. Ya, semoga penjelasan ini membantu teman-teman untuk semakin tahu identitas masing-masing. Nanti dengan ini baru kita bikin kajian-kajian biblisnya ya. Bagaimana sih sebetulnya yaitu keesaan namanya dan segala macam itu bagaimana sih sebenarnya. Bagian itu saya tidak ambil spotnya itu karena ada teman-teman kita, teman saya Daud Mano itu udahlah, tanya dia sajalah. Tapi kalau beliau ditanya soal yang saya bilang tadi, beliau juga kan akan angkat tangan. Sudah tanya Tambunan saja, akan berkata seperti itu. Nah, lu bagaimana bang dengan tokoh-tokoh GPD yang lain? Maaf saya harus bilang memang karena keterbatasan waktu untuk mendalami sejarah tadi itu kan terbatas. Kami kelompok gereja Pantekosta yang memang merasa dipanggil Tuhan untuk memenangkan jiwa lalu masuk bidang-bidang pastoral. Apakah itu jelek? Tidak. Kelompok-kelompok Protestan itu kan bisa dia kuliah, bisa sarjana, bisa sampai doktor ke luar negeri karena ada sistem-sistem yang dibuat. Nah, sistem di gereja kami memang dianggap belum sampai ke situ, belum kebutuhan. Kebutuhannya you bisa mandiri sendiri, belajar sendiri dan segala macamnya. Jebakan-jebakannya adalah memang pengajaran-pengajaran yang tidak kokoh secara biblis, kokoh secara literalis, kokoh secara historis. Penjelasan ini ingin membantu membawa ke sana. Semoga hari Anda menyenangkan karena Tuhan Yesus memberkati.